eh, guru ya yang begitu aktif melakukan kegiatan-kegiatan daring, eh, yang tentu beliau lebih banyak berkecimpung selama ini di IGI Kabupaten Takalar ya sebelum terbentuk kepengurusan JSD itu sendiri. Untuk lebih mengefisienkan waktu dan tempat kami silahkan kepada Pak Muhlis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya diberikan amanah yang saya anggap itu berat juga, yaitu tata kelola dan pendaftaran di daring, Bapak Ibu. Sebenarnya materi ini adalah materi umum. Intinya sebentar Bapak Ibu akan langsung praktek dengan teman-teman pemateri yang hebat yang akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana mengelola daring. Jadi saya hanya mengantar ke dalam materi praktek. Oke Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diskusi saja Bapak Ibu karena ini adalah sharing pengalaman. Jadi dalam membuat webinar atau workshop yang menarik ada beberapa hal yang menjadi acuan. Yang pertama adalah kita harus memilih tema yang menarik, yang update, yang kekinian, yang kira-kira audiens sangat membutuhkan saat ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus memilih kira-kira workshop dan webinar ini audiensnya kemana, apakah ke guru SD, guru SMP, atau secara umum. Ini mesti kita rancang dari awal. Kemudian pada saat kita merencanakan sebuah webinar atau workshop, kita harus sudah menentukan pembicara yang kompeten. Kompeten maksudnya di sini adalah orang yang berkompetensi atau ahli di bidang materi itu. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kegiatan ini berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari awal kita sudah rancang-rancang itu susunan-susunan acaranya, dan yang tidak kalah penting adalah waktunya yang tepat. Misalkan waktunya kita pilih apakah siang hari, malam hari, jam berapa, apalagi pada saat seperti contoh di bulan Ramadan ini, kalau misalkan kita rancang sebuah kegiatan, kita harus mempertimbangkan aspek waktu, apakah mendekati waktu sahur, waktu buka puasa, otomatis kita alihkan semua pada siang hari. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, adapun persiapan awal dalam merancang sebuah kegiatan adalah yang pertama kita perlu membentuk kepanitiaan yang dibuktikan dengan SK panitia. Berikutnya adalah yang kedua, kita harus menentukan jenis kegiatan dan kontribusi peserta. Apakah kegiatannya hanya sebatas webinar atau kegiatannya berbentuk workshop. Kemudian kontribusi peserta, apa kegiatan ini gratis ataukah berbayar, itu dari awal kita harus persiapkan. Yang ketiga adalah kita harus berkoordinasi dengan, kalau misalkan daerah harus berkoordinasi dengan wilayah. Kemudian kalau wilayah harus berkoordinasi dengan pengurus pusat. Kemudian yang tak kalah penting adalah koordinasi dengan dinas setempat. Jadi diusahakan kalau bisa dihadirkan pejabat-pejabat setempat pada saat pembukaan webinar atau workshop. Yang berikutnya adalah kita, kalau misalkan kita punya sponsor, kita terlebih dahulu audiens dengan calon-calon sponsor yang akan kita dapatkan. Terakhir adalah kita harus menyediakan room virtual untuk kegiatan daring itu. Ini adalah persiapan awal. Yang berikutnya adalah dalam merancang sebuah workshop atau webinar adalah paling utama adalah administrasi yang lengkap. Kalau administrasinya lengkap, otomatis peserta akan tertarik Bapak Ibu. Peserta itu intinya itu. Karena kadang-kadang kita melaksanakan sebuah kegiatan daring, tetapi administrasinya mungkin kadang-kadang tidak lengkap sehingga peserta kebanyakan tidak ini lagi pada saat kegiatan berikutnya. Ini adalah contoh-contoh administrasi yang akan dijelaskan teman-teman sebentar, yaitu mulai dari formulir pendaftaran,
Formulir pendaftaran yang kedua adalah membuat flyer kegiatan serta deskripsi kegiatan. Ini deskripsi kegiatan sangat-sangat menentukan Bapak Ibu. Bukan hanya flyer tapi deskripsi yang meyakinkan peserta bagaimana menjelaskan workshop dan webinar yang akan kita lakukan. Kemudian kita siapkan link materi yang dari pemateri itu kita masukkan ke dalam Drive. Kemudian kita buat undangan peserta yang terhubung dengan formulir pendaftaran. Jadi pada saat peserta mengisi formulir pendaftaran dan sudah kita verifikasi, kalau misalkan dia berbayar, maka otomatis undangan peserta itu terkirim ke email masing-masing. Berikutnya adalah kita menyiapkan link webinarnya, kemudian kita membuat formulir kehadiran formnya, kemudian kita membuat sertifikat webinar. Kalau misalkan lanjut dengan kegiatan workshop, kita harus membuat link pembimbingan, apakah berupa Google Classroom, atau berupa grup WhatsApp, atau pembimbingan di Zoom atau di Webex. Berikutnya adalah pada saat selesai pembimbingan, kita menyiapkan namanya link kantong tugas, kemudian sertifikat workshop, kemudian tertutup. Kemudian berikutnya adalah laporan, dan yang terakhir adalah evaluasi, rekap kehadiran, kemudian evaluasi. Evaluasi itu maksudnya adalah sebuah link survei kepada peserta untuk melihat mengevaluasi kegiatan kita. Misalkan kita buat survei apakah kegiatannya di mana sisi kelebihan dan kekurangannya, supaya menjadi pembelajaran untuk kegiatan workshop dan webinar berikutnya. Berikutnya adalah publikasi. Publikasi ini adalah penting sekali Bapak Ibu. Publikasi itu yang pertama harus mengandung nilai berita, berisi informasi yang penting dan menarik buat orang banyak, itu yang utama. Jadi mempublikasikan kegiatan itu harus mengandung berita. Beritanya tentang apa, informasinya harus penting dan menarik buat orang banyak. Ini yang penting harus diperhatikan. Kedua, ada unsur kebaruan, artinya isi informasi yang terjadi hari itu paling lambat atau kemarin. Jadi hal-hal yang baru Bapak Ibu, bukan kegiatan yang dipublikasikan adalah yang sudah lewat dari 2 hari atau 3 hari. Jadi publikasi itu harus secepatnya. Misalkan kegiatannya hari ini, publikasinya minimal besok atau lusa. Jangan publikasi itu dibiarkan berlama-lama. Misalkan kegiatannya sudah 1 bulan, kita baru mempublikasikan. Itu tidak mengandung unsur kebaruan. Berikutnya adalah mengandung unsur 5W dan 1H. Ini mesti kita apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, kemudian bagaimana. Itu dijelaskan di publikasi, itu bisa di flyer atau deskripsi kegiatan. Kemudian Bapak Ibu, yang paling utama juga adalah ditulis secara sederhana, artinya menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak banyak menggunakan bahasa asing dan teknis. Yang maksudnya begini Bapak Ibu, bahasa yang kita gunakan di publikasi itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Tidak usah menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hebat yang kira-kira peserta tidak paham. Itu penting pada saat kita mempublikasikan sebuah kegiatan. Yang berikutnya adalah ditulis dengan format yang baik, bisa ditulis secara piramida terbalik atau dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan informasi yang lengkap tentang judul, tema, dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu kalau publikasi itu kita mau kirimkan ke media online atau media massa. Itu mereka tidak akan terima kalau tidak lengkap informasinya. Yang informasinya itu diantaranya judul, eventnya, nama, logo, alamat, kontak person, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mempublikasikan sebuah kegiatan atau event. Yang terakhir Bapak Ibu adalah media publikasi. Media publikasi ini bisa banyak sekali macamnya. Bisa menggunakan media sosial, baik Facebook, grup-grup Instagram, grup WhatsApp. Kemudian kita bisa menggunakan YouTube. Berikutnya adalah menggunakan situs online. Situs online ini kan bisa kita bekerja sama dengan media-media online untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita yang ini penting Bapak Ibu, karena ini salah satu apa ya istilahnya, melegalkan atau membuat kegiatan kita terlihat seperti apa ya resmi Bapak Ibu. Kita harus mempublikasikan di situs-situs online, berita-berita online. Jadi ini banyak sekali Bapak Ibu berita-berita online kita bisa,
Karena mereka istilahnya kalau saya coba biasa itu kita tidak membayar yang pasti Bapak Ibu karena mereka juga butuh berita. Jadi mesti kita di wilayah atau daerah itu memang kita istilahnya kerjasama dengan beberapa media-media online untuk mempublikasikan kegiatan kita. Yang berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan website, bisa menggunakan website JSDI PP, bisa juga JSDI wilayah. Kalau kami di Sulawesi Selatan, alhamdulillah kami sudah punya website sendiri, JSDI Sulsel. Kemudian kami juga punya namanya kanal ini sih. Berikutnya bisa menggunakan media massa dan elektronik. Jadi kegiatan-kegiatan juga kita juga bisa kita kirimkan ke media massa yang karena saya tahu masih banyak juga yang kelihatan sering membaca koran dan sebagainya. Yang paling utama adalah membuat flyer. Flyer ini sebentar akan kita praktik langsung, membuat flyer yang menarik, mempromosikan atau mempublikasikan kegiatan kita. Terakhir berikutnya adalah video promosi. Video promosi ini kita bisa menggunakan teknologi banyak sekali aplikasi-aplikasi bagus sekarang Bapak Ibu, misalkan Filmora, Canva dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan membuat video karena sangat menarik juga kalau kita buat video-video aplikasi tentang kegiatan kita, laporan-laporan kegiatan kita. Karena itu salah satu hal yang bisa menarik peserta. Jadi demikian presentasi singkat saya. Ini hanya materi saya adalah bahasa pengantar karena ini adalah mengantarkan kita ke praktek berikutnya. Jadi sebentar teman-teman akan langsung praktek tentang pembuatan atau bagaimana mengelola sebuah webinar. Demikian Pak Sunarto. Siap. Terima kasih banyak Pak Mulis atas penjelasannya. Untuk sesi tanya jawabnya kita mungkin di akhir Pak Di. Iya. Kita masuk di materi atau bagaimana? Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Pak. Iya, siap. Kalau begitu kita gantian jadi moderator Pak karena ini Ibu Muli tadi di grup tiba-tiba disampaikan beliau sedang berduka Pak. Oh ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat sekalian. Sekarang kita akan masuk di materi inti Bapak Ibu, materi tentang bagaimana mengelola sebuah kegiatan daring, baik berbentuk webinar maupun workshop. Untuk kegiatan pertama ini, insya Allah kita akan dipandu oleh pemateri hebat kita, Bapak Sunarto. Beliau adalah Wakil Sekretaris JSDI Sulawesi Selatan. Kemudian beliau adalah Sekretaris IGI Kota Makassar. Jadi beliau sangat berprestasi. Beliau salah satu guru penggerak atau pendamping Pak Sunarto? Guru penggerak. Banyak sekali prestasi-prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian, kami serahkan kepada Bapak Sunarto. Saya teruskan dulu. Ya, Pak. Silakan Pak Sunarto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman baik pengurus wilayah daerah yang ada di Sulawesi Selatan maupun dari provinsi lainnya yang gabung pada kesempatan ini. Saya jelas Pak Di? Iya, jelas. Baik. Jadi untuk kesempatan ini Pak, ada feedbacknya suaranya Pak. Iya, mungkin Pak Sunarto ada dalam ruangan, mungkin jadi terpantul suaranya. Pak Sunarto? Terlempar. Pak Sunarto? Bapak Ibu kayaknya. Ya, sudah jelas Pak. Oh iya, siap. Baik. Jadi pada sesi ini saya dipercayakan oleh teman-teman untuk
membawakan materi tentang pembuatan formulir dan flyer kegiatan. Jadi sejatinya kalau kita berbicara tentang kegiatan daring seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Pak Muhlis, itu secara umum gambarannya telah disampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya membuat kegiatan daring yang tentunya menarik perhatian dan bisa diminati oleh banyak orang. Nah, salah satu dari sekian banyak administrasi yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan kegiatan daring adalah kita tentu harus membuat yang namanya formulir kegiatan. Ya. Jadi kalau biasanya kita kegiatan luring itu kita disodorkan formulir semacam untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang akan ikut atau siapa yang ikut kegiatan. Kalau kita di kegiatan daring, kita disodorkan tentu tidak asing lagi dengan formulir berbentuk misalnya dari Google Form, kemudian Zoho, kemudian Office 365. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah flyer kegiatan. Saya izin untuk share screen dulu Bapak Ibu. Gimana Pak Muhlis? Sudah ada muncul Pak? Belum. Lagi proses. Ah, ini sudah mulai proses. Bagaimana tampilannya Pak? Sudah jelas sih Pak? Atau Masih seperti dalam proses. Tunggu. proses Pak D? Seputar-putar. Ya sabar Bapak Ibu. Ya ini salah satu hal yang biasa terjadi kalau kita melaksanakan kegiatan daring. Ya salah satu faktornya adalah faktor jaringan. Pas Narto stop dulu baru share lagi. Stop dulu. Oh iya. Sudah masuk. Sudah Pak? Ya. Tampilannya besar Pak atau kecil? Belum belum dipresentasikan. Baru atau bisa juga gitu. Bagaimana Pak? Ya. Ya. Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi slide saya kurang lebih hanya 4 slide. Jadi yang pertama berkaitan dengan pembuatan formulir kegiatan. Jadi untuk formulir kegiatan itu kita bisa gunakan Google Form, kemudian Zoho Form dan Office 365. Namun kalau kita melihat dari berbagai macam kegiatan daring, yang paling umum digunakan oleh pelaksana kegiatan itu biasanya menggunakan Google Form. Jadi ada kelebihan tertentu yang dimiliki oleh Google Form jika dibandingkan dengan form-formnya lainnya yang bisa kita gunakan sebagai formulir kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah untuk pembuatan flyer kegiatan. Jadi sebentar nanti akan maraton untuk saya praktekkan secara singkat berkaitan dengan pembuatan Google formulirnya dengan pembuatan flyernya. Jadi kalau untuk pembuatan flyer kegiatan sendiri itu kita bisa menggunakan PowerPoint, kemudian ada Canva, ada poster wall, ada Photoshop dan poster maker. Jadi ada beberapa yang bersifat online dan ada juga yang offline. Ya, jadi ada beberapa di sini yang kita bisa gunakan secara online dan offline. Yang tentunya dari setiap aplikasi ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri berdasarkan bagaimana kita membutuhkannya dan akan menggunakannya. Untuk kesempatan ini, dari beberapa referensi yang sudah saya baca,
ternyata untuk yang lagi booming saat ini itu lebih banyak menggunakan Canva. Dari beberapa alasan itu bahwa Canva lebih mudah untuk digunakan dan template-nya juga sisa kita memposisikan kira-kira kita mau menambahkan apa, karena berdasarkan template yang ada sebenarnya sudah dirancang dari segi warnanya misalnya itu sudah bagus, kemudian untuk penempatan fotonya juga sudah bagus, jadi kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan berdasarkan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi untuk lebih lanjut saya akan praktekkan dua hal ini. Yang pertama tentang pembuatan Google Form dan yang kedua adalah pembuatan flyer kegiatan. Jadi saya tutup dulu ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama, kita membuat Google Form terlebih dahulu. Pak Mulis, layarnya muncul Ji Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Muncul Pak, muncul. baik? Terima kasih banyak. Silakan Pak. Ya, saya lanjut. Jadi untuk pembuatan Google Form-nya ini, kalau Bapak Ibu punya akun Gmail, tentu akan lebih mudah lagi. Kita langsung menggunakannya. Jadi terlebih dahulu kita masuk dulu di Gmail kita masing-masing. Kalau kita menggunakan PC, kalau menggunakan HP bisa juga, tetapi biasanya kalau di HP terbatas untuk fitur yang kita ingin munculkan di dalam formulir kita. Jadi kita masuk di drive kita setelah login. Sementara masih proses. Ya. Baik, jadi setelah kita sudah berada di dashboard ya, tampilan dari drive kita seperti ini, kita kemudian langsung mengklik tanda plus di sini ya. Yang di sampingnya ada tulisan baru untuk membuat Google Form-nya. Kemudian kita memilih dari beberapa pilihan di sini, ada Google Doc, ada Spreadsheet, ada Google Slide. Kita memilih Google Formulir. Dari Google Formulir ini ada yang punya template dan ada yang masih kosong. Jadi kita menggunakan yang masih kosong. Ya, ini sudah muncul untuk Google Form-nya. Kita tinggal mengisi di sini. Kira-kira kita mau memberi formulir kita ini judulnya apa. Jadi misalnya kita hari ini berkegiatan tentang upgrading. Jadi kita kasih judulnya di sini upgrading. Kemudian untuk mengganti judul di atas ini kita langsung klik saja. Jadi akan terganti secara otomatis. Saya kira untuk Google Form ini sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu, tetapi ini bagian dari proses kita, jadi kita jelaskan dari awal. Kemudian untuk deskripsi formulirnya di sini kita bisa
menampilkan di sini narasi kegiatan yang kita biasa sebar bersama dengan flyer kegiatan. Bisa juga info-info penting saja. Ya, misalnya untuk kegiatan upgrading ini akan dilaksanakan dari hari Kamis sampai hari Jumat. Yaitu mulai dari tanggal 15 sampai 16 April 2021. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, atau kita di sini memunculkan apa yang kira-kira yang ingin kita muat dari peserta, ya, identitas peserta. Jadi kita bisa mulai dari nama. Kita bisa memilih langsung di sini untuk jawaban singkat. Kemudian kita jangan lupa untuk mengaktifkan tanda wajib diisi, supaya nantinya ketika peserta mengisi itu akan diarahkan nantinya kalau ada yang belum lengkap identitas yang kita harapkan bisa kita dapatkan, itu akan muncul sendiri pemberitahuan secara otomatis. Setelah itu kita bisa langsung menyalin di sini duplikasi atau duplikat. Setelah nama biasanya kita membutuhkan nomor HP. Nomor HP atau WA. Kemudian kita lanjutkan, selain nomor HP biasanya kita membutuhkan email dari peserta. Kemudian setelah email biasanya kita juga membutuhkan misalnya kalau kita berkegiatan dengan kegiatan yang berbayar, itu biasanya kita membutuhkan lampiran atau bukti apakah peserta sudah membayar kontribusi dari kegiatan yang kita laksanakan atau tidak. Kita bisa nanti mengganti di sini foto slip pembayaran dengan cara memilih di samping sini, bukan lagi kita memilih jawaban singkat, tetapi kita memilih untuk upload file. Jadi kita di sini tidak usah mengutak-atik untuk mengaktifkan, izinkan hanya jenis file tertentu, maka itu biasanya akan dibatasi untuk file-file tertentu. Jadi kita tidak perlu aktifkan ini. Kemudian minta tolong Pak Muhlis dihapus untuk coretan yang ada di layar. Ya, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita membutuhkan melampirkan beberapa identitas yang kita butuhkan dari peserta, kemudian kita masuk ke bagikan sesuaikan temanya. Ya, di bagian sesuaikan tema di sini kita bisa merubah warna dari tampilan form ini. Misalnya kita pilih warna orange misalnya. Ya, atau warna coklat bisa juga, atau kita bisa pilih warna hijau misalnya. Kemudian di sini ada pilihan gambar. Yang gambar ini kalau kita menginginkan menampilkan flyer kegiatan yang kita akan laksanakan, bisa juga tidak, ya. Jadi tergantung sebenarnya selera dari si pembuatnya. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian pratinjau, ya, kita menampilkan apakah yang ingin kita dapatkan dari peserta, ya, terkait dengan identitasnya sudah sesuai atau tidak. Maka kita sudah bisa lihat bersama di sini. Ini tinggal kita kirim ke pesertanya. Ya, ini harus langsung diisi seperti itu oleh peserta. Oke, saya kembali dulu Bapak Ibu, ya. Jadi di sini saya lupa tadi satu, kita masuk di pengaturannya. Kalau kita mau men-setting lebih lanjut, jadi kalau kita mau men-setting misalnya batasi hanya satu jawaban, ya, karena ini biasanya kalau berulang itu juga yang repot adalah panitia mengidentifikasi kira-kira pesertanya siapa-siapa saja. Jadi untuk lebih memudahkan,
untuk lebih memvalidkan data yang kita butuhkan dari peserta, kita batasi hanya 1 kali mengisi saja, seperti itu. Kemudian untuk di bagian presentasi, biasanya di sini di beberapa kegiatan itu kita munculkan di sini di bagian akhir pesan konfirmasi itu setelah peserta mengisi form kita, di bagian akhir itu biasanya ada muncul pesan misalnya terima kasih atas partisipasinya. Bisa juga kita tampilkan di sini grup kegiatannya, grup WA-nya. Karena biasanya kalau kita munculkan di dalam form, itu beberapa peserta dari pengalaman yang kami laksanakan, itu biasanya dia tidak mengisi, dia cuma mencentang saja tanpa mengklik link grup WA yang telah disiapkan. Sehingga biasanya kami sisipkan di akhir ya, untuk link grup WA-nya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau lebih mengontrol kegiatannya dalam satu grup. Jadi di sini bisa kita buat link grupnya bisa 2, 3 sampai seterusnya, tergantung dari kapasitas peserta yang tentunya bisa teridentifikasi dari Google Form yang kita telah buat. Dan ini kita bisa edit sewaktu-waktu. Kemudian kita langsung simpan. Setelah itu kita kirim. Ya. Di sini di bagian tengah ini ada bagian untuk tautan linknya. Jadi kita bisa perpendek di sini linknya. Bisa juga kita saling linknya dan kemudian kita ubah sesuai nama kegiatan kita menggunakan bit.ly atau .gg atau SID. Ya, tergantung dari. Mas Narto, Ya Pak. mungkin di bawahnya di share screen itu ada whiteboard clear dulu coba. Saya tidak bisa kendalikan. Di bawahnya share screen, ada kan di share di bawah itu. Kita coba klik share screen-nya, ada whiteboard ya. Kalau kita klik clear, karena banyak mencari-coret. Tidak ada, Ya. tidak ada muncul. Tidak ada ya? Iya. Seharusnya bisa itu. Di bawahnya di share screen kan ada clear chat. Coba kita, karena tidak kelihatan itu ada yang mencari-coret. Oh iya, ada Pak. Ada atau clear chat, clear whiteboard. Ada whiteboard baru clear. Mohon Bapak Ibu tidak mencoret-coret selama presentasi karena ini agak mengganggu. Oke, sudah Pak. Iya, oke siap. Silakan Pak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah kita tadi mengirimkan ke peserta kita, jadi bisa linknya diperpendek melalui Google Form-nya tadi yang tautan secara langsung, bisa juga kita rubah menggunakan bit.ly. Ya, biasanya kalau bit.ly itu yang secara umum digunakan untuk mempermudah kegiatan kita. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah kita membuat formnya seperti ini, kita tinggal share nantinya, kita masukkan nanti di narasi kegiatan kita untuk lebih memudahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan yang telah kita rencanakan dan ingin laksanakan. Itu untuk seputar pembuatan Google Form-nya. Kemudian saya lanjut ke pembuatan flyer kegiatan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami penjelasan yang telah kami sampaikan. Untuk pembuatan flyer kegiatan sendiri, kita bisa menggunakan Canva. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya belum memiliki akun di Canva, terlebih dahulu tentu kita harus melakukan registrasi. Jadi kita mendaftarkan kita punya email untuk bisa menggunakan aplikasi Canva ini. Dan untuk Canva sendiri kita bisa gunakan di PC ya, dan bisa juga di HP kita. Nah, untuk Canva sendiri,
Bapak Ibu, seperti yang akan saya bagikan sebentar ini. Saya stop share dulu. Pak Mulis, apa untuk penjelasan kampanye sudah muncul, Pak? Tampilannya. Ya, sudah. Sudah. Oke, terima kasih banyak, Pak. Jadi, Bapak Ibu, untuk bisa menggunakan aplikasi Canva ini, kita terlebih dahulu harus melakukan registrasi. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Untuk saat ini yang biasa saya gunakan biasanya yang gratisan, ya. Karena untuk penggunaan Canva ini kan tidak sewaktu-waktu hanya bersifat sewaktu-waktu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya sudah punya di sini folder Bapak Ibu berkaitan dengan pembuatan flyer kegiatan ini. Jadi sebenarnya template-nya ada banyak, kita bisa lihat. Tetapi untuk lebih mengefisienkan waktunya, saya langsung ke template yang sudah saya siapkan. Nanti kita tinggal melihat bagaimana proses pembuatan flyer dari template yang sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita lihat bersama di sini, ya, di samping kiri di sini ada beberapa fitur dari aplikasi Canva, ya. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Saya fokus pada bagaimana membuat flyer kegiatannya. Ya, jadi di sini sudah ada template yang sudah tersedia. Jadi untuk nanti prakteknya Bapak Ibu kita bisa memilih berbagai template sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan seleranya kita. Kita mau warna putih, kuning atau putih hijau terserah, ya. Karena pada dasarnya semuanya bisa kita edit sesuai dengan seleranya. Di sini sudah ada template yang bisa kita lihat bersama. Kita tinggal nantinya mengedit Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi saya langsung klik misalnya template yang ada di sini. Saya mulai dari bagian atas dulu, ya. Jadi misalnya ini di bagian atas biasanya itu mencantumkan pelaksana kegiatan, ya. Jadi hal yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat flyer kegiatan adalah siapa pelaksana kegiatannya. Ya, karena kita ketahui bersama di zaman sekarang untuk kegiatan daring ini tidak sedikit kemudian oknum-oknum tertentu itu menyalahgunakan teknologi ini dalam kegiatan daring, ya. Jadi biasanya membuat kegiatan yang istilahnya bukan untuk berbagi pengetahuan, tetapi justru mencuri data dari pesertanya. Ya, itu yang baru-baru terjadi di Sulsel, yang di mana mencantumkan misalnya ada foto Pak Menteri, Pak siapa lagi, Pak siapa lagi namanya Pak Muslis yang Dirjen GTK, Pak Iwan, ya, Pak Iwan, disandingkan dengan Pak Wakil Gubernur. Ternyata setelah dikonfirmasi kegiatannya itu ternyata itu tidak dilaksanakan atau sifatnya dia hoax. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Jadi kita jangan asal-asal ikut kegiatan karena di situ dicantumkan gratis, ya kita langsung saja. Jadi kita harus cek and recheck terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Jadi di sini misalnya saya tuliskan JSDI Sulsel. Ya. Jadi biasanya untuk di atas ini bisa menggunakan logo, ya. Jadi siapa-siapa saja pelaksananya, siapa sponsornya, itu kita tinggal sesuaikan nanti Bapak Ibu.
Jadi kita perbesar di sini tulisannya. Di sini kurang lebih hampir sama kalau kita menggunakan PPT. Jadi kita sesuaikan dengan muat atau tidaknya template yang telah disiapkan. Jadi kita bisa atur posisinya, kira-kira kita mau tempatkan di mana, kita rubah warnanya untuk menyesuaikan dengan warna background-nya. Misal kita pilih warna kuningnya ya. Ya, jadi setelah kita misalnya men-setting di sini terkait dengan logo atau sponsor kegiatan siapa yang melaksanakan, kita masuk di bagian ini apa yang ingin kita sampaikan di sini. Misalnya terkait dengan judul kegiatannya, upgrading, YSDI Sulsel. Kemudian selain judul yang perlu kita perhatikan adalah waktu pelaksanaannya. Jadi misalnya tadi di Google Form-nya sudah ada Kamis Jumat tanggal 15 sampai 16 April 2021. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penggunaan warna pada tulisan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai tidak kentara ketika akan kita share ke peserta kita, ya. Artinya kontras. Jadi di aplikasi Canva ini sudah sangat lengkap untuk kita bisa mengedit template kegiatan webinar ataupun workshop. Apalagi kalau kita menggunakan yang sudah berbayar, Bapak Ibu, tentu akan lebih banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi setelah ada logonya atau pelaksana kegiatannya, kemudian ada judulnya, waktunya. Hal yang tidak kalah penting adalah kita ingin memunculkan di sini pematerinya, ya. Jadi siapa-siapa yang nanti akan bertugas pada kegiatan tersebut. Biasanya untuk kegiatan daring biasanya memunculkan 3, ada hostnya, ada moderator, dan ada narasumbernya atau pematerinya. Ya, jadi kita bisa mengganti di sini foto yang sudah ada di sini dari file kita yang sudah kita persiapkan. Jadi kita tentu harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang ingin kita nanti munculkan di flyer kegiatan kita. Ya. Jadi saya sementara buka foto dari pemateri misalnya yang ingin dicantumkan di flyer kegiatan.
Sabar Bapak Ibu sementara proses. Jadi di sini ada bagian foto. Ya, di bagian foto ini kita bisa mengambil foto yang sudah tersedia di sini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Karena saya punya laptop ini agak lalot, jadi saya ambil saja yang tersedia. Ya, jadi mohon bersabar Bapak Ibu, ini saya punya laptop agak lalot. Jadi file yang saya mau buka agak lambat. Oke, baik. Jadi di bagian gambar di sini kita tinggal mencari nanti atau mengambil foto yang telah kita siapkan sebagai bahannya. Setelah itu kita copy di sini atau tempelkan. Oke, di sini sudah ada fotonya. Jadi kita tinggal nanti sesuaikan dengan ukuran yang sudah ada. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, salah satu contohnya. Jadi ini saja yang saya copy dulu supaya kita punya kegiatan bisa efektif. Ya, jadi nantinya di Canva sendiri yang akan menyesuaikan foto yang kita akan munculkan di sini. Jadi fotonya bisa ukurannya besar, bisa ukurannya kecil sesuai dengan selera kita Bapak Ibu. Kemudian
hal yang tidak boleh kita lupakan kalau sudah ada fotonya, kita misalnya mau menuliskan namanya, jadi kita bisa tambahkan judul di sini, bisa juga mengambil template yang sudah tersedia terkait dengan gaya huruf yang kita ingin gunakan. Jadi ini sudah ada yang tersedia, misalnya saya tulis langsung namanya, Pak Ramli Rahim. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, ukuran tulisannya. Kemudian selain foto dari pemateri, host dan moderator, yang perlu kita perhatikan juga misalnya adalah kontak personnya, siapa yang akan dihubungi nantinya ketika ada kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta. Dan kembali kami ingatkan, untuk kontak person ini memang panitia yang standby. Artinya panitia yang bisa cekatan di dalam memberikan respon ketika ada kendala yang dihadapi oleh peserta. Ini yang banyak terjadi di beberapa kegiatan daring itu, terkadang tidak diperhatikan kontak person yang dicantumkan. Misalnya nomornya salah, ataupun misalnya nomor panitianya benar, tetapi kadang-kadang ketika di WA, ketika dihubungi itu kadang-kadang lambat memberikan respon, ya. Jadi diusahakan di sini Bapak Ibu adalah panitia yang betul-betul kita tugaskan untuk menangani bagian pendaftaran di sini, ya. Ketika ada kendala dari atau problemnya si peserta ini, itu bisa langsung memberikan respon, karena itu bagian dari pelayanan kegiatan yang tentunya karena kegiatan seperti ini berlanjut, tentu akan lebih tertarik karena merasa diperhatikan kalau ada keluhan-keluhannya. Oke, Bapak Ibu. Jadi selain kontak personnya di sini misalnya kita cantumkan contohnya hanya satu, bisa juga dua. Ini secara singkat ya terkait dengan pembuatan flyer kegiatan. Setelah kita membuat seperti ini, mendesain seperti ini, kita nantinya diarahkan tinggal mendownload. Ya, kemudian apakah kita mendownloadnya misalnya dalam bentuk PPT? Kalau dalam bentuk PPT nantinya bisa kita edit dan nantinya akan diubah menjadi PNG. Bisa juga seperti itu. Bisa juga langsung dalam bentuk PNG atau JPG. Ya, tergantung dari selera kita. Ya, apakah kita mau nantinya edit lagi kembali di Canva? Kalau di PPT kan bisa nanti offline untuk mengeditnya. Kalau ada hal-hal yang perlu dikurangi ataupun ditambahkan. Sedangkan untuk Canva-nya sendiri kita harus kembali dalam keadaan online seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi setelah kita mendownloadnya ini, kita sudah bisa nanti membagikan ke peserta kita disertai dengan narasi kegiatan. Jadi untuk masalah narasi dan sebagainya berkaitan dengan kegiatan daring ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, saya kira cukup untuk pembuatan Google Form-nya dengan flyer kegiatannya ini yang istilahnya masih sangat dasar ya untuk pemula di dalam membuat form dan flyer kegiatan. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi lain Bapak Ibu yang intinya yang mana yang akan memudahkan kita. Ya, tetapi pemikiran kami di JSDI Sulsel ini bentuk pengenalan dulu untuk yang sifatnya sederhana kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di organisasi dan perlu pemahaman dasar terkait dengan bagaimana pembuatan Google Form dan flyer kegiatan itu sendiri. Saya kira cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dipahami, dan jika ada hal-hal yang
kurang jelas bisa nanti dipertanyakan kembali. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Pak Muhlis. Habib Pak Muhlis. Terima kasih banyak Pak Sunarto yang telah membawakan materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana membuat formulir pendaftaran dan pembuatan flyer kegiatan. Pemateri berikutnya Pak Kasim ya? Pak Iya, Sunarto. Pak Kasim sudah di room. Bisa kabar tanya? Sebentar Pak, satu materi lagi baru sekalian kita tampung pertanyaannya. Pak Kasim, monitor. Pak Sunarto, Pak Kasim sudah di room ya? Pak Kasim sepertinya terkendala jaringan ini, Pak. Oh, kita buka dulu tanya jawab Bapak Ibu sambil menunggu pemateri kita berikutnya yang terkendala jaringan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diaktifkan mic-nya. Askar Pak dari Maros. Oh, silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, mohon Pak Sunarto mengulang yang di gambarnya Pak, yang bentuk itu mengubah gambar menjadi kota ya Pak, ini persegi, yang Pak gambarnya Pak Ramli, fotonya Pak Ramli. Iya, Pak. Masih ada Pak atau langsung dijawab? Itu saja. Bisa diulangi Pak, karena suaranya di sini agak kecil. Oh ya gitu ya. Yang terkait dengan fotonya Pak Ramli, Pak, mohon diulang dulu itu gimana cara membentuk menjadi kotak-kotak gitu. Benda. Baik, langsung saja Pak Mulisdi. Jadi baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaan. Jadi untuk tadi yang gambarnya Pak Ramli ini, yang tadi kan dia bentuknya segi 4. Kemudian ini terbentuk sesuai dengan yang bisa kita lihat di sini. Itu Pak sudah ada template-nya di sini. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi sebenarnya di sini ada template di sini bisa kita lihat Bapak. Dia sudah bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan fotonya. Kita sesuaikan ukuran dari template-nya itu dengan foto yang ingin kita masukkan. Jadi sebenarnya sudah ada dan akan terbentuk sendiri. Otomatis seperti itu Pak. Dari mana Pak itu ya? Bagaimana Pak, jelas? Dari template-nya atau dibuat di luar? Dibuat di sini Pak, di Canva. Dia sudah ada dia, kita tinggal pilih Pak. Jadi yang tadi template itu ya. Oh, dari template itu ya. ya sudah ada, iya, dari template yang sudah tersedia di Canva. Kalau misalnya tidak ada kita template-nya tidak begitu, apa bisa dibuat seperti itu juga? Ada fasilitas dari Canva enggak? Ada Pak, ada. Jadi umumnya biasanya Saya tahu kebetulan tadi sambil jalan saya buat flyernya, tapi saya tidak template-nya enggak ada foto itu ya, grid fotonya. Nah, saya mau buat itu enggak kesulitan untuk membuat itu. Jadi nanti Pak kita bisa lihat di sini di bagian elemen ya. Di sini ada beberapa. Iya, belum tampak layar Pak Sunarto. Belum tampak ya Pak. Saya share screen dulu Pak. Iya. Mana Pak? Sudah ada? Belum tampak di saya. Iya. Layar tak. Di sini sudah tampak ini. Sudah tampak, Pak. Berarti jaringannya berarti. Iya, biasanya pengaruh jaringan. Iya. Ya Pak. Jaringan Jadi, saya berarti Pak. Kita bisa lihat di sini Pak, di bagian elemen di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi di bagian elemen di sini ada beberapa pilihan. Juga di sini. Ada bingkai, ada garis, ada gradien, ya. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di sini Pak. Kita tinggal mengarahkan nanti kita mau menggunakan bingkai. Ya, di sini bingkainya juga ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan sesuai dengan selera kita nantinya pada saat membuat flyer kegiatan. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, pare-pare Pak Mulis. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Mulis, mungkin saya mau berbagi saja soal tadi yang publikasi mungkin. Mungkin teman-teman perlu dikasih materi khusus ini Pak, soal bagaimana membuat namanya press release atau mempublikasikan kegiatan kita. Kebetulan saya lama kerja di koran, jadi untuk bahan publikasi itu tidak sekedar tadi sudah dijelaskan sebetulnya 5W 1H, tetapi ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu mungkin karakteristik masing-masing media yang harus kita pahami. Jadi sekedar usul saja Pak, mungkin perlu ada materinya ini khusus karena tidak semua teman-teman bisa menulis. Saya kira itu saja Pak. Oh ya, siap. Jadi mungkin tahap berikutnya kita akan karena tujuan dari upgrading ini baru ke webinar dan workshopnya, insya Allah dalam waktu yang kedepannya kita akan buat. Memang ini ada kegiatan khususnya karena menulis, jadi ada memang butuh bimbingan khusus. Jadi berikutnya kami akan adakan kegiatan yang ini. Terima kasih Pak Ahril, ini senior saya di media di. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak dari Pak Mulyadi JSD Nrekang. Ya, silakan Pak Mulyadi. Jadi saya mau tanyakan ini Pak mengenai Canva. Saya gunakan Canva dengan menggunakan akun belajar.id. Saya dengar bahwa kalau menggunakan belajar.id itu Canva profesional yang unlimited, yang sudah full version. Tapi setelah saya lihat di situ hanya trial sampai 30 hari saja. 30 hari. Yang kedua Pak, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana tentang settingan layout, mungkin perlu dijelaskan kembali tentang settingan layout di mana kita akan publish poster atau flyer yang kita buat. Yang mungkin perlu penjelasan mengenai masalah settingan layoutnya Pak, yang di mana contohnya kayak dipublish di Instagram, di Facebook, atau yang berbasis web. Saya kira itu Pak pertanyaan saya dari Endrekang. Mulyadi Endrekang. Silakan Pak Sunarto, silakan. Baik, jadi terkait dengan pertanyaannya, jadi Pak, betul saya pernah konfirmasi ke Pak Zubair kalau saya tidak salah ingat, karena beliau juga salah satu pengurus di GSTI yang aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan yang menggunakan aplikasi Canva. Di akun yang saya gunakan juga ini Pak, dia akun belajar.id, dan dia juga belum dia tidak semuanya juga kita bisa gunakan, masih terbatas. Jadi kalau berdasarkan informasi dari Pak Zubair yang pernah saya konfirmasi itu tidak semuanya, jadi dia terbatas Pak, hanya pada bagian tertentu yang bisa kita gunakan, sama seperti kalau kita menggunakan akun biasanya. Jadi itu yang informasi yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan template-nya ini, entahkah kita mau pasang di Instagram misalnya atau di Facebook dan lain sebagainya, nanti kalau kita masuk di beranda Pak, itu ada beberapa nanti yang akan muncul. Kita akan diarahkan apakah kita nantinya mau menggunakan versi Instagramnya, ya, yang kita gunakan nanti di Instagram. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak, ada untuk poster, ada brosur, ada buletin, jadi semuanya tersedia di sini. Kita tinggal menjelajah di Canva sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu Pak. Ya Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil kita menunggu pemateri berikutnya. Pak Kasim, monitor sudah ada di room, Pak Kasim? Pak Sunarto belum ada ya, Pak Kasim? Sementara saya hubungi lagi nih Pak, karena tadi dia agak terkendala masuk di Zoom Pak. Sudah dicek juga di grup panitia, belum ada respon. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pembuatan formulir, kemudian di pembuatan flyer.
Atau kita berdiskusi Bapak Ibu sambil menunggu pemateri, hal-hal apa saja mungkin Bapak Ibu sering alami pada saat melakukan sebuah kegiatan webinar atau workshop. Mohon maaf Bapak Ibu, kita masih menunggu Pak Kasim untuk bergabung untuk materi berikutnya, yaitu sertifikat, pembuatan sertifikat. Ya, dari Lu Utara, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas materi yang hebat hari ini. Satu yang ingin saya tanyakan, Pak, jika ingin memberi deskripsi pada flyer ini, bagaimana cara menambah atau mengambil apa ya, kayak shapes itu baru dimasukkan deskripsinya, atau di samping foto ini Pak, atau di bawah hari Kamis, di mana diambil itunya, bentuknya. Pak Sunarto menyimak pertanyaannya. Pak Halo, Sunarto, coba diulang Pak Bu, saya tidak menyimak pertanyaannya. Oh ya, ini di mana bagaimana caranya ketika kita ingin menambah deskripsi pada flyer ini, di bagian mana di elemen ini yang bisa diambil kayak bentuk shapes kemudian dimasukkan deskripsi di dalamnya. Oh ya, Pak Sunarto bisa jawab? Terputus Pak Sunarto. Bapak Ibu, Ibu bahwa Pak Sunarto monitor. Putus ya Pak Sunarto. Putus kayaknya. Oke, saya bantu jawab Ibu bahwa deskripsi. Jadi kalau misalkan kita sudah buat namanya flyer, di flyer itu ada namanya deskripsi kegiatan yang menggambarkan sebuah ringkasan materi yang ada di workshop itu kita penggal. Kemudian di deskripsi itu diberikan juga gambaran tentang selain judulnya, tema, kita tuliskan nama pematerinya, kemudian link materinya, link pendaftaran. Kalau misalkan ada kontribusi peserta, dimasukkan juga di situ link rekening. Jadi ceritanya kan biasa di deskripsi itu kita kirimkan biasanya di Telegram, di media-media Facebook atau di grup WA. Jadi deskripsinya itu tersendiri. Jadi tersendiri dibuat sebagai pendamping dari flyer kegiatan. Jadi kita buatkan jadi ada hal-hal yang mesti kita masukkan, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu tema. Kita ceritakan sedikit tentang bagaimana sebenarnya inti dari materi itu. Kemudian nama pematerinya, instansinya, hostnya harus jelas siapa. Kalau ada moderator, siapa moderatornya. Narah hubungnya siapa, kontak personnya jelas. Kemudian memuat link pendaftaran. Kemudian berikutnya kalau misalkan ini berbayar, maka di deskripsi itu sudah dituliskan nomor rekening dan sebagainya, penjelasan berapa kontribusi peserta. Mungkin begitu Bu, sambil menunggu Pak Sunarto. Oh iya Pak, jadi ya saya pikirkan untuk memperjelas flyer saya itu, saya mau tambahkan sedikit itu cara mengambil ininya di elemen itu Pak ya. Contohnya segi 4 segi 4, kemudian di dalamnya nanti saya, atau langsung di-cut saja, diambil dari contohnya di Word atau kita pakai pakai Fashion Capture atau Dynamic Tools seperti itu. Bisa di Word dituliskan jadi kita deskripsi itu kita ketik di Word. Ya, diketik aja kemudian di-cut kita copy saja masuk di situ di pendampingnya di. Oh, di copy aja Pak ya? Ya, di copy biasa masuk. Oh, iya. Oke Pak, makasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang Pak Kasim sudah bergabung di room atau belum? Pak Kasim monitor. Mohon maaf Bapak Ibu, pemateri berikutnya adalah Pak Kasim.
Silakan Bapak Ibu kita diskusi sambil menunggu karena pemateri kita masih terkendala jaringan. Iya, tapi Pak Mulis. Ya, silakan, Pak. Tadi ini ada dua ini mohon penjelasan, kami agak masih bingung ini Pak, yang terkait dengan penggunaan aplikasi Canva ya kalau tidak salah tadi. Iya. Di situ kita mendaftar ya pakai email gitu atau langsung saja pakai atau download itu aplikasi atau seperti apa Pak, karena kami belum coba ini. Mohon penjelasannya ini Pak, kalau apakah di download aplikasinya atau seperti apa, atau hanya pakai email saja masuk yang free itu. Kemudian yang kedua, kalau yang free dengan yang berbayar kan pasti ada fitur yang tidak dipakai. Ya, ini mohon untuk kebutuhan dasar kita dalam membuat template ini, apakah tidak terkendala ketika yang gratis-gratis ini yang kita pakai Pak. Mohon penjelasannya Pak. Makasih Pak. Ya Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi, ya, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bergabung pakai HP karena tadi terlempar dari Zoom. Jadi terkait dengan apakah di-download atau kita login. Itu dulu kerja ya. Halo Pak. Ya silakan, saya bicara dulu lagi. Jadi pada dasarnya untuk penggunaan Canva ini itu biasanya kita diarahkan untuk login Pak ya. Jadi kalaupun tetap tersedia di Play Store untuk Canva-nya, kita tetap pastinya akan diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita pahami bersama bahwa kalau kita menggunakan akun yang gratis dengan akun yang berbayar, tentu ada kelebihan tersendiri untuk yang berbayarnya. Artinya kita bisa menggunakan semua template yang ada di Canva itu atau fitur-fiturnya kita bisa gunakan semuanya. Sedangkan untuk yang gratis ini akan terbatas. Sama seperti yang saya munculkan tadi Pak, itu sebagai contoh, itu ada yang bisa saya download, ada yang tidak, ya. Jadi itu salah satu kekurangannya kalau kita menggunakan yang gratisan. Tetapi untuk Canva sendiri sebenarnya ada banyak template yang tersedia yang semuanya bagus untuk kita gunakan pada saat membuat flyer, baik yang gratisan ataupun yang berbayar. Hanya saja Pak, untuk yang gratisan tentu akan terbatas dibandingkan dengan yang berbayar. Saya kira cukup Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Sunarto. Ya, sama-sama Pak. Nanti Pak Sunarto kita akan mungkin share tutorialnya di grup peserta, ada tentang menggunakan Canva itu. Oh iya, itu bagus sekali Pak. Iya, nanti kita share karena Pak Imron itu ada caranya supaya tidak usah mendaftar langsung kita sudah pernah coba, nanti kita share caranya lah. Oh iya. Ya, ada cara praktisnya juga. Ya, terima kasih Pak Mulis. Ya. Nanti di grup kami share, jadi Bapak Ibu ikuti saja video tutorialnya itu.